Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nur Amrina, NIM 2305107034 dari kelas PAIK dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari sumber belajar. Sumber belajar menurut Branner mengumumkan bahwa sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat membantu individu dalam memahami konsep dan ide, termasuk pengalaman langsung, alat bantu, dan penjelasan verbal. Selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar, yaitu mendukung proses pembelajaran. Sumber belajar menyediakan informasi dan materi yang diperlukan untuk memahami konsep dan keterampilan baru. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi. Sumber belajar yang menarik dapat meningkatkan minat siswa dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu mendorong belajar mandiri. Sumber belajar terutama yang berbasis digital memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan mengeksplorasi topik sesuai minat mereka. Keempat yaitu memfasilitasi diskusi dan kolaborasi. Sumber belajar dapat digunakan untuk merangsang diskusi kelompok, kolaborasi antar siswa, dan interaksi sosial yang mendukung pembelajaran. Yang kelima yaitu menjadi alat evaluasi. Sumber belajar juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pemahaman dan keterampilan siswa melalui tugas dan kuis yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Selanjutnya, klasifikasi sumber belajar. Sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yaitu sumber belajar yang secara khusus atau sengaja dirancang atau dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya, buku pelajaran, modul, program VCD pembelajaran, program audio pembelajaran, transparansi, CAI atau Computer Assisted Instruction, program instruction, dan lain-lain. Yang kedua, sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan atau learning resource by utilization, yaitu sumber belajar yang secara tidak khusus dirancang atau dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, tetapi dapat dipilih dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, surat kabar, siaran televisi, pasar, sawah, pabrik, museum, kebun binatang, terminal, tenaga ahli, pemuka agama, olahragawan, dan lain-lain. Jadi, sumber belajar merupakan elemen krusial dalam proses pendidikan, berfungsi untuk mendukung pembelajaran, meningkatkan minat dan motivasi siswa, serta memperdalam pemahaman konsep. Sumber belajar tidak hanya mencakup buku dan materi cetak, tetapi juga berbagai media digital, audio, dan visual yang dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya. Klasifikasi sumber belajar dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, seperti jenis media, cetak, elektronik, digital, fungsi, informasi, pembelajaran, referensi, interaktivitas yaitu non-interaktif atau interaktif, aksesibilitas yaitu terbuka, berbayar, dan format teks, audio, atau video. Dengan memahami klasifikasi ini, pendidik dapat memilih sumber belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Secara keseluruhan, keberagaman sumber belajar dan klasifikasinya memberikan fleksibilitas dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan dan juga lebih efisien. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.